Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 24 Juli 2022, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-17, Sabda Tuhan yang akan kita dengar, renungkan dan resapkan dan batinkan pada hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antaramu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antaramu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, tadi dalam sabda Tuhan yang kita dengar dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1 dikatakan demikian, di mana para murid meminta kepada Tuhan, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lalu Tuhan mengajari murid-muridnya doa Bapa kami, doa yang sangat kita hafal dan sangat kita kenal. Doa Bapa kami ini menjadi model setiap doa, sebab doa yang diajarkan Tuhan Yesus hari ini mengajari kita sikap yang seharusnya kita miliki sebagai umat beriman, umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Santo Thomas Aquinas mengatakan demikian terkait dengan doa Bapa kami ini. Doa Tuhan atau doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna karena di dalamnya tidak hanya diminta segala-gala yang dapat kita rindukan dengan cara yang benar, tetapi juga dalam urutan-urutannya di mana kita harus merindukannya. Dengan demikian, doa ini tidak hanya mengajar kita meminta-minta, melainkan juga membentuk seluruh perasaan kita. Di mana dalam setiap doa selalu terpusat pada kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, dan kehendak Allah terjadi di atas bumi dan diri kita sebelum kita menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, permohonan-permohonan kita agar Allah Bapa
berkenan mengabulkannya untuk kita. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus pun mengajari kita supaya bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan kehendak ilahi. Nah, untuk bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, berkembang seturut dengan kehendak ilahi, kita butuh rahmat. Di mana rahmat yang kita butuhkan terungkap dalam doa Bapa kami. Kita butuh rahmat pengampunan dosa dan rahmat untuk mengampuni kesalahan sesama, rahmat supaya kita dicukupkan rezeki kita setiap hari, dan juga penyertaan Tuhan serta bantuan Tuhan saat iman kita diuji. Saudari-saudaraku yang terberkati, doa tidak pernah mengubah Tuhan, apalagi mengubah kehendak Tuhan. Tetapi doa lebih banyak mengubahmu, mengubah kita. Berdoa bukanlah untuk memaksakan kehendak kita pada Tuhan, tetapi meminta Tuhan untuk membuat kita semua yang berdoa kepadanya, membuat kita semua terbuka pada kehendak-Nya. Dengan kata lain, kita berdoa bukan untuk mengubah kehendak Tuhan, melainkan memberi ruang seluas-luasnya bagi kuasa Tuhan terjadi atas segala permohonan yang kita berikan kepadanya. Satu keyakinan kita bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan sekiranya itu terbaik untuk Tuhan, maka itu pun akan dikabulkan untuk kita. Oleh karena doa yang mengalir dari iman akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.